Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Jumpa lagi ya dengan saya Gerakan Jambu. Mumpung terang ya teman-teman, kita membakar sampah dulu saja teman-teman. Karena mau nggak mau ini sampah memang harus kita bakar ya teman-teman ya. Mau nggak mau, suka nggak suka, memang harus kita bakar karena sampah udah banyak sekali. Dan kalau nggak dibakar teman-teman ya, ini akan numpuk ya. Ikutin aktivitas saya ya teman-teman di siang hari ini. Kita kumpulkan jadi satu dulu teman-teman. Kalau nggak dibakar teman-teman, ini kan sampah plastik ya, dari limbah dari rumah tangga, memang harus kita bakar teman-teman. Sekarang itu kan apa-apa memakai plastik ya teman-teman ya, bahkan untuk makanan-makanan jajanan anak itu plastik semuanya ya teman-teman ya. Itu anak saya kan sering jajan, jadi banyak sekali sampahnya teman-teman. Juga belum dari mie instan ya, banyak lah teman-teman, semua itu sekarang memakai plastik ya. Kalau zaman dulu kan masih ada yang namanya daun ya teman-teman ya, daun jati. Ketika kita beli makanan itu kan juga daun ya. Sekarang nggak ada teman-teman, sekarang udah pakai foam, pakai plastik. Nah semua itu kan limbah teman-teman, mau nggak mau memang harus kita bakar ya. Saya cari sapu dulu teman-teman. Nah, alhamdulillah terbakar teman-teman. Sekalian kita bersih-bersih teman-teman, temani saya bersih-bersih ya teman-teman. Ini kan di ladang teman-teman, kalau nggak ada temennya itu ngantuk teman-teman. Kalau ada temennya enak, jadi kita nggak ngantuk. Nah kalau ladangnya bersih teman-teman, kita nongkrong-nongkrong di sini ya, bikin konten, bikin apa itu enak teman-teman kalau bersih ya. Kalau kotor kan ya males teman-teman. Ini padahal saya baru mandi ya teman-teman ya, karena tadi kirim bibit ke tempat teman pagi hari tadi ya, terus baru pulang dan udah masuk waktunya zuhur. Ini kita sholat ya berjamaah tadi dengan istri dan anak. Sebelum sholat kita mandi dulu teman-teman.
Teman-teman kalau di rumah ya gini ya, nyapu bersih-bersih gini ya teman-teman. Kalau saya itu sesenggangnya teman-teman. Cuman biasanya yang seperti ini istri saya teman-teman, yang bersih-bersih. Kalau saya memang agak suka malas kalau untuk bersih-bersih teman-teman. Karena kan ya sering habis waktunya di luar ya. Kadang kirim bibit itu kan pulangnya malam teman-teman. Jadi nggak sempat untuk mengerjakan yang seperti ini, udah kadang nggak sempat waktunya teman-teman. Nah mumpung hari Minggu, tadi kita kirim juga setengah hari ya teman-teman ya. Kita cuma kirim ke beberapa teman yang dekat dengan rumah saja. Ya kalau nggak dibakar ya nggak bersih teman-teman. Kemarin ada yang komen ya, ketika di video ini saya bikin video ini kok nggak dibuat kompos dan lain sebagainya. Wah nggak sempat teman-teman, karena waktunya ya. Kerjaan saya kan nggak cuma di rumah teman-teman, ada banyak pekerjaan di luar. Jadi kalau untuk buat kompos tuh kayaknya udah terhabis waktunya teman-teman. Kalau saya itu ya, daripada bikin kompos seperti itu ya, kalau saya mending kirim ya teman-teman ya, mending kirim bibit, karena itu jelas sudah ada cuannya teman-teman. Mau bikin kompos kan ya paling untuk kita konsumsi sendiri ya, komposnya teman-teman ya, kita buat sendiri. Padahal kalau pupuk itu saya udah ada teman-teman, istilahnya itu udah ada dari pabrikan ya, yang kerjasama dengan tempat kita. Jadi kalau masalah pupuk kita udah nggak begitu ribet ya teman-teman. Mending saya mobile aja, saya keluar ya, jadi mengerjakan pekerjaan di luar teman-teman. Nah kalau di rumah seperti ini berarti kita lagi senggang teman-teman. Sekarang kita bersih-bersih pepaya teman-teman. Ini udah pada mulai mau mateng ya teman-teman. Jadi sampah kering-kering seperti ini kita bersihkan teman-teman, biar kelihatan bersih ya lahannya. Ini bisa kita bakar teman-teman. Nah karena kalau nggak kita hilangkan teman-teman, kadang itu gagangnya ini itu nempel di buahnya teman-teman. Nah kalau udah nempel itu biasanya ada memar gitu ya, dan memar itu memicu busuk di pepaya teman-teman. Jadi memang harus kita kontrol jika kita ingin mendapatkan kualitas buah pepaya yang bagus ya. Kalau mau apa adanya ya nggak apa-apa, dibiarin teman-teman, cuman hasilnya kadang nggak bagus. Nah cabang-cabang seperti ini teman-teman, ini memang harus dihilangkan. Kalau bertanam itu memang harus telaten ya teman-teman ya. Nomor satu itu telaten. Kalau nggak telaten ya nggak bisa teman-teman. Makanya kalau orang petani itu ya, beberapa petani itu orangnya mesti sabar-sabar ya teman-teman ya. Seperti saya ini kan sabar ya teman-teman. Karena kalau kita bertani itu ya kita tanam saja teman-teman. Sisanya kan terserah rezeki dari yang Maha Esa ya teman-teman ya. Kita mau dikasih untung ya monggo, kita akan seneng banget ya. Kita dicoba untuk rugi atau untuk pok-pokan ya teman-teman ya, atau istilahnya itu tidak padi atau
tidak untung dan tidak rugi, istilahnya itu pok-pokan ya kalau petani itu ya. Kita udah terima-terima aja teman-teman. Jadi kalau petani itu ya cuma tanam, berusaha merawat. Kalau masalah hasil dan rezeki ya apa kata dari yang Maha Esa ya teman-teman ya. Kita cuma berusaha saja. Makanya orang petani itu sabar-sabar teman-teman, karena udah memahami hal itu ya. Kita bakar dulu teman-teman. Kita lanjut untuk bersih-bersih ya teman-teman di tempat pembibitan. Ini sampah karung dari jambu air ya teman-teman. Sebanyak ini. Ini kita bersihkan. Ini biasanya istri saya yang bersih-bersih. Cuman karena istri saya kecapean, tadi udah mau libur ya, hari Minggu, katanya kepingin tidur. Aku tak mau tidur dulu gitu. Ya udah tidur saja sana, tapi bilang gitu. Kasian kan ya, karena udah apa namanya, setiap hari kan kerja ya, kita kan sama-sama kerja teman-teman, sama-sama sibuk. Jadi pas hari Minggu pengen istirahat ya monggo. Biasanya itu kalau hari Minggu gitu ajak healing ya istri saya ya. Cuman karena mungkin kecapean ya teman-teman ya, karena kan kemarin kita habis dari luar kota. Ya kepingin istirahat ya monggo, nggak apa-apa. Ini kita bawa ke belakang saja teman-teman. Kita bawa ke tempat pembuangan sampah teman-teman. Kita bakar juga ya, karena ya biar sekalian aja ini biar bersih. Sekali kita kerja langsung bersih ya teman-teman. Dan kita lanjut ya teman-teman dengan menata polybag. Ini polybag yang kita tata kemarin tuh loh teman-teman, yang media tanam dari media tanam bekas. Dan kali ini kita tata di sini teman-teman. Kemarin kan saya bilangnya itu kan mau tanam cabai ya di dalam polybag ya teman-teman. Tapi kayaknya akan kita rubah lagi, akan kita buat tanam kacang tanah teman-teman. Kenapa kok kacang tanah? Karena nanti ceritanya teman-teman, setelah kita tanam di dalam polybag ini, kacang tanahnya akan kita buat bibit untuk di kebun ya teman-teman. Jadi kita buat bibitnya di sini, nanti untuk selanjutnya kita tanam di kebun. Ini ada sekitar berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini ada 14 polybag teman-teman, akan kita kasih kacang tanah. Dan kacang tanahnya itu juga bukan dari benih teman-teman, itu kita ambil dari dapur. Ketika kita beli kacang ya nanti kualitasnya ya kita lihat saja ya teman-teman ya, karena kan memang bukan benih yang kita tanam, tapi nggak apa-apa, itu bisa teman-teman. Nanti akan kita sortir yang bagus, akan kita tanam di sini. Nanti tiap satu polybag akan kita kasih 2 biji teman-teman. Oke, lanjut untuk menonton ya teman-teman. Sebelum kita tanami atau kita semai bibit kacangnya teman-teman, kita basahi dulu ini. Kenapa kok dibasahi teman-teman? Biar medianya ini agak padat dikit ya teman-teman ya. Kalau kena air seperti ini kan padat. Jadi nanti ketika kita kasih
kacang itu udah berkecambah, media tanam itu udah nggak goyang lagi teman-teman. Jadi perakarannya nanti bagus. Kalau media tanamnya ini nggak padat teman-teman, masih agak berongga atau masih goyang-goyang, belum padat kena air, ya nanti akan rumput akar apa namanya, akar dari kacang itu akan terganggu teman-teman. Kalau ini untuk satu polybag ini ya teman-teman ya, airnya ya pokoknya ini sampai penuh, sampai keluar dari dasar polybag ya, itu udah cukup untuk memadatkan media tanamnya. Jadi ini kan temanya adalah berkebun minimalis di lahan yang sempit dan minimalis, tapi hasilnya maksimal ya teman-teman. Judulnya kan seperti itu. Kalau bertani ya memang harus telaten ya teman-teman. Ada 14 polybag dan lumayan teman-teman, 14 polybag itu kalau kita tanami kacang ya, ya udah sepiring penuh teman-teman kacangnya nanti hasilnya. Asal bagus ya kacangnya ya, asal kita rawat ya sepiring udah penuh teman-teman. Pokoknya mulai dari awal semai, terus perawatan harian, mingguan itu kita update terus ya teman-teman ya. Jadi nanti kita biar bisa jadi dokumentasi dan belajar bareng-bareng ya teman-teman. Jadi teman-teman nanti nggak rugi gitu nonton channel ini ya teman-teman ya. Ada pengalaman baru, ada hal-hal baru yang belum teman-teman ketahui itu bisa didapatkan di channel ini teman-teman. Jadi ada benefitnya yang teman-teman dapatkan ya ketika menonton channel ini. Jadi tidak cuma menonton saja ya teman-teman ya. Tetap ada benefitnya untuk teman-teman, tetap ada edukasi, ada pengetahuan yang disampaikan ya. Ya walaupun dengan teknik pengambilan gambar seperti ini ya teman-teman ya, dengan ala kadarnya seperti ini. Karena saya mengerjakannya ini sendirian teman-teman. Bikin video sendiri, ngedit sendiri, upload sendiri. Jadi ya kalau ada kekurangan ya mohon maaf ya teman-teman. Nah ini kayaknya udah cukup ya teman-teman ya. 14 polybag udah kita basahi teman-teman. Kita nunggu padat dulu. Setelah padat nanti kita kasih benih kacangnya teman-teman. Ini ada sortiran ya di sekitar rumah teman-teman. Jadi ini kita rawat di sini. Selamat siang ya untuk semua teman-teman saya. Selamat beraktivitas. Ada yang sakit nggak hari ini? Semoga lekas sembuh ya yang lagi sakit teman-teman.
Jadi ini teman-teman, ini benih kacangnya teman-teman. Ini nggak bagus ya. Tuh teman-teman, ini kacang dari dapur teman-teman. Sisa dari ketika kita membuat rujak kemarin ya teman-teman. Dan kali ini akan kita tanam di sini teman-teman, di dalam polybag ini. Cara tanamnya gampang banget teman-teman. Tinggal di lubang seperti ini, nggak usah dalam-dalam teman-teman. Ya kurang lebih seukuran berapa ya? Sekuku gini ya teman-teman ya. Jadi kalau nancepkan itu cukup seukuran kuku gini aja, nggak usah dalam-dalam teman-teman. Kalau teman-teman jijik pakai tangan ya pakai kayu nggak apa-apa teman-teman. Kalau saya nggak jijik ya karena saya udah terbiasa teman-teman. Ini kan awal tanam teman-teman, nanti sampai berbuah itu akan kita update terus. Jadi akan jadi sebuah konten yang bagus ya teman-teman ya. Kita kasih lubang semuanya biar enak. Sering ya saya tanam di dalam polybag seperti ini teman-teman. Kalau kacang seperti ini, biasanya teman-teman kalau kita pakai bibit yang dari dapur seperti ini, kadang itu berkecambahnya itu lama teman-teman. Ya nggak tahu ya, kelemahannya seperti itu. Memang kadang berkecambahnya agak lama. Kalau tumbuh ya tumbuh teman-teman, nggak ada yang nggak tumbuh ya. Cuman memang agak lama biasanya. Nah tapi setelah kita panen teman-teman, hasil dari ini bagus teman-teman. Setelah kita panen terus kita buat bibit itu maksud saya, itu malah bagus. Jadi turunan keduanya teman-teman. Kalau yang turunan ini ya udah ada buahnya saja udah bagus teman-teman. Tapi tujuan kita kan untuk penghijauan ya teman-teman ya, untuk hiasan di sekitar rumah. Jadi ya nggak apa-apa teman-teman, walaupun nggak begitu nanti banyak buahnya, yang penting kita tanam ya teman-teman. Yang penting kita tanam-tanam di sekitar rumah. Nah ini udah selesai teman-teman, media tanam bekas yang kita tambahi dengan sekam bakar. Kita taruh di dalam polybag seperti ini dan kita tanami kacang tanah. Nanti akan kita update ya teman-teman ya. Sekarang hari Minggu ya, tanggal berapa teman-teman sekarang? Saya kalau lupa tanggalnya, nanti akan kita tulis tanggal ya teman-teman di deskripsi atau di kolom di sini teman-teman. Biar jadi apa namanya, biar jadi acuan ya nanti umur panennya berapa hari, ini bisa berkecambah juga berapa hari kan gitu ya teman-teman ya. Pokoknya simak terus videonya. Kopi dulu teman-teman. Kopinya pahit ya teman-teman ya, karena gulanya sedikit. Karena saya udah terlihat manis ini ya teman-teman ya, dan ganteng ya. Jadi kita nggak perlu pakai gula yang banyak-banyak. Cukup melihat saya seperti ini udah pasti manis ya kopinya teman-teman.
Nah, ini kan udah kelihatan manis teman-teman tuh. Ini manis dan ganteng ya. Ada kejadian lucu ya teman-teman tadi pagi itu, ketika saya masih bersih-bersih di kebun itu, ini teman-teman, mata saya yang sebelah sini, ini kan masih bendul ya, ini kan bendul teman-teman ya. Nah, ini kan bendul. Ini kan tadi ini segini teman-teman. Jadi ini tadi pas saya memangkas jambu air teman-teman, itu ternyata ada ulat nempel di sini teman-teman, kecil gitu. Dan ini langsung buru wendel ini teman-teman. Dan ini mendulu gini teman-teman. Tapi kalau dibikin konten tadi bagus banget teman-teman, karena pasti akan diketawakan teman-teman ya. Tapi saya ingat ya, ketika kita kena ulat gitu ya, itu kan dibasuh dengan apa namanya, garam ya teman-teman ya. Jadi garamnya itu saya ambil 1 sendok makan, saya larutkan di dalam air 1 kopokan ya teman-teman, 1 liter ya. Terus saya sambil merem gini, saya kucurkan gini teman-teman. Dan alhamdulillah ini nggak ada dari 2 jam ini udah kiles teman-teman. Rasanya ya perih ya teman-teman ya, kena ulat itu kan udah cekit-cekit ya, udah panas gitu kan ya. Terus kena garam lagi kan ya, cekit-cekit ya. Jadi antara panas dan cekit-cekit teman-teman ya. Bukan panas dan cekit-cekit yang lain loh ya teman-teman, yang itu tadi loh ya, yang apa namanya, yang ulat ya. Bukan yang lain ya. Kalau yang lain panas dan cekit-cekit kan enak ya, yang ini nggak enak teman-teman. Kayak enak banget yang ini, aduh. Jadi saya tadi sampai bendul gini ya, bahkan untuk melek ini nggak bisa teman-teman, karena kayak ini kan kayak nutup gini. Kalau bendul kan kayak nutup gini, jadi kayak nutup gini. Jadi kalau mau melek gini teman-teman, aduh jangan kebonyol pokoknya. Terus saya ingat ya, ada teman itu kalau bilang bahwa kalau kena ulat itu gampang, kasih garam aja. Nah, makanya ketika kita di kebun ya teman-teman ya, ketika kita habis pemangkasan kita lupa memakai lengan panjang atau memakai spandek ya, itu kita sering terkena ulat kan ya teman-teman ya. Kadang juga kena urakan juga. Kalau nggak kita nggak tahu penanganannya ya, bisa seharian gitu teman-teman, gatal kisrik aja kan ya. Jadi tips untuk teman-teman jika kena ulat atau apa namanya, ulat ya bahasa Indonesia ulat ya, itu kasih garam aja teman-teman, dioleskan gitu sampai bener-bener rata. Tunggu beberapa menit teman-teman, tunggu 15 menit 10 menit itu baru boleh dibasuh ya dengan air ya, baru mandi-mandi gitu. Video ini teman-teman tadi ya, mulai dari awal itu saya bersih-bersih sampai ya, memang keseharian saya seperti itu teman-teman. Jadi saya ngevlog ini seperti apa yang saya lakukan selama sehari-hari ya. Setelah pulang dari bekerja, setelah dari kirim-kirim bibit itu, saya bersih-bersih di sekitar rumah seperti itu. Terus untuk konten apa namanya, semai kacang tanah itu ya teman-teman ya, kemarin kan kita membahas mau menyemai cabai ya, atau menanam cabai di dalam polybag. Ternyata saya itu masih punya stok bibit cabai teman-teman. Jadi bibit cabai yang di polybag kecil-kecil itu kan masih banyak. Jadi kayaknya nggak perlu kita bikin konten cabai, karena cabai juga sudah ada. Kita buat kacang saja teman-teman. Nggak apa-apa ya, kontennya kita rubah dengan kacang tanah ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti bisa ambil ilmunya, cara semainya, terus cara pemupukannya, dan nanti panen itu umur berapa hari gitu kan ya. Semoga videonya bermanfaat ya untuk semua teman-teman. Ya udah lumayan ya durasinya teman-teman. Namanya konten kreator ya harus pintar memainkan durasi teman-teman. Ditahan-tahan dulu, ditahan-tahan biar agak panjangan dikit gitu ya. Apalagi masih kejar-kejar JT seperti ini ya teman-teman ya. Saya kedar info, ini tadi pagi ya, saya cek itu udah 838 JT teman-teman. Udah lumayan ya, udah hampir 1000. Nanti kita akan daftarkan yang 4000 saja teman-teman, 4000 jam tayang. Jadi masih kurang 3000, masih kurang 3000 lebih ya teman-teman ya. Pokoknya saya minta support dari teman-teman, saya minta dukungannya untuk menonton video ini secara full durasi, biar segera tembus ya JT-nya teman-teman. Terima kasih yang sudah nonton. Saya akhiri videonya ya teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Juragan Jambu. Brengosnya udah tak hilangin teman-teman. Kelihatan ganteng ya.